warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was salihin wa jami' masyayikhina fid din wa jami' abaina wa ummahatina, khususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani wa Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani, wa khususan ila Sayyidina Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi kitabi Risalatil Muawanah ila anqal wa idza ataita ahlaka faqul bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana wastur nafsaka wa ahlaka bi thawbik. Kita kemarin terakhir kajian kita tentang adab makan terakhir, yaitu kepada sampai di sekarang kita masuk di adab bergaul suami istri. Terakhir kita yaitu wa idza saribtal ma'a famassahu wa la ta'ubbahu washrab fi thalathati anfas wa la tatanaffas fil ina wa la tashrab min salmatihi wa la tashrab wa anta qa'imun wa la min famis saqa fa illam tajid inaan fashrab ala yadika wa kul ba'da syurbi alhamdulillahilladzi jalahu azban furata birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujaja bidunubina. Ketika engkau minum, maka kalau bahasa kita ini diseruput. Nah, diseruput itu di apa? Sedikit-sedikit. Wala ta'ubbahu, jangan seperti onta minumnya buk. Jangan. Wasyrab bi thalathati anfas, minumlah dengan 3 nafas. Wala tatanafas fil ina, jangan bernafas ketika minum. Jangan minum nih sambil nafas terus gelasnya gitu. Sambil nafas, sambil minum sambil nafas, tak bagus. Tapi minum ketika nak tarik nafas, tarik gelas. Ketika nak buang nafas, tarik gelas. Ketika dah, baru minum lagi. 2 kali, 3 kali sunnahnya. Jangan saking hausnya, saking apanya, langsung aja ditegak saja nafas di situ, enggak bagus.
Wala tasrab min salmatihi. Ini gini, kemarin kita tinggal penghujungnya saja kita selesaikan sekarang. Jangan minum di kalau gelas gini dia kadang-kadang ada yang pecah gini, pecah. Jangan minum pas yang dekat pecahnya ini, jangan. Wala tasrab wa anta qaimun, dan jangan kau minum dalam keadaan berdiri. Berdiri jangan. Adab. Haram tidak. Haram tidak. Cuman adab. Jadi aslinya minum sambil berdiri itu boleh. Tidak apa-apa. Cuma adabnya itu minumlah sambil duduk. Karena Rasulullah SAW pernah beliau ini minum sambil berdiri. Itu menunjukkan kalau minum sambil berdiri itu boleh. Cuman kebanyakan Rasulullah SAW minumnya sambil duduk. Kalau memang kepaksa berdiri atau situasi, tidak ada masalah, boleh. Tapi jangan dijadikan itu satu kebiasaan, karena itu tidak adab yang baik, bukan merupakan adab yang baik. Adabnya ya duduk. Wala min famis saqa fa in lam tajid inaan fashrab ala yadik. Terus jangan minum jangan minum langsung dari ceret, teret atau jug. Jadi ini bukan gelas, ceret, langsung diangkat dia, ngak minum ya. Ada kebiasaan gitu, bukan tak ada. Ini sudah berapa ribu tahun sudah diingatkan. Mana repot kali gelas-gelas, ambil jug dia langsung ngak. Lega rasanya. Itu tidak adab namanya, ya. Jangan, tidak adab. Fa illam tajid inaan fasrab ala yati. Kalau memang macam gelas ini tak jumpa atau mangkok pun tak ada, minum pakai tangan. Gini kan. Gini. Padahal gelas tu ada, malas lah, langsung aja. Lambat kali. Dah tak tahan nih. Pertama darurat, cari gelas tak jumpa, lama-lama kebiasaan. Sebelah dia gelas, sebelah dia. Alah, dah kebiasaan. Angkat langsung jug tu, ceret tu, ngak. Pertama mana gelas mak? Tak ada gelas pertama. Tapi ketika itu sudah dilakukan sekali, kedua kalinya akan lebih ringan, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sah? Tidak adab. Karena orang yang soleh itu mesti beradab, mesti beradab. Itu orang soleh. Nggak ada orang soleh kok nggak beradab, nggak ada. Itu bukan orang soleh. Karena Rasulullah bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Jadi sebenarnya aku ini diutus karena untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti yang mulia. Jadi pakai tangan, Masya Allah. Saya kadang-kadang pakai tangan, cari gelas tak jumpa pak. Cemana nih dispenser? Nah gini aja, dispenser. Nah, pak kan dispenser nak gini, tak mungkin kan? Pakai tangan, ada. Nah, cemana lagi? Gelas, pokoknya lagi kotor semua, pakai tangan aja. Segar betul, tak cair coba kalau tak cair. Segar gini. Nah, boleh dari dispenser ke tangan baru ke mulut. Jangan langsung dari dispenser. Tak adab tuh namanya. Takut salah, yang panas pula yang kena kan. Nah, baru tahu. Kemudian wakul ba'da syurbi alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furata birahmatih. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini
tawar dengan rahmatnya, sedap tawar. Walam yaj'alu milhan ujajan bidunubina, dan tidak menjadikan air ini asin karena dosa-dosa kami. Puji, coba nih umpamanya, maksudnya nih, kalau umpamanya Allah ini menjadikan air yang kita minum ini cerita zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun itu termasuk azabnya apa? Air-air apa semua itu kan menjadi darah. Kenapa? Karena dosa-dosa Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Jadi ini di sini doanya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ini air ini tawar dengan rahmatnya dan tidak menjadikan air ini asin karena dosa-dosa kami. Kalau umpamanya Allah ini menunjukkan kepada hamba-hambanya, kalau orang-orang pendosa dia minum air putih ini mesti akan terasa asin. Kira-kira gelas kita ini jadi asin apa tidak? Tuh. Tapi Allah baik. Coba seperti di zamannya Fir'aun, darah jadi darah, air apa jadi darah sebagainya. Ini jadi asin aja, aduh asin betul, berarti dosaku banyak nih, tak bisa minum air tawar, beli lagi botol lain minum asin juga, kau jual atarin asin, kemana pula asin, engkau tuh dosa banyak. Jadi alhamdulillah Allah ini menjadikan dosa kita sebanyak apapun, Allah tidak menjadikan air itu menjadi asin. Kalau air asin macam mana kita tidak minum. Nah, selesai pelajaran makan dan minum, ya, itu adab. Ini namanya tasawuf. Kita masuk di adab berikutnya, yaitu tentang menggauli istri. Wa idza ataita ahlaka faqul bismillahi Allahumma jannibna syaitan. Ketika engkau mendatangi istrimu, maka bacalah bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Jangan belum hafal. Apa ya kalau belum hafal nih? Dah bercucu doa dia belum hafal. Macam mana ini? Payah nih. Allahumma, sama-sama bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Atau apalkan sekali. Siapa tahu nak nikah lagi, kan tak tahu. Apalkan aja. Rezeki tak tahu Allah nih. Jadi itu doa harus hafal, harus hafal, harus hafal. Karena ini doa langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ini Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah setan itu dari kami. Wa jannibi syaitana ma razaqtana, dan jauhkanlah setan dari anak yang akan engkau rezekikan kepada kami. Itu penting betul doanya nih. Jangan sampai tidak membaca bismillah, kata minimal bismillah, minimal. Itu minimal, tapi jangan ambil minimal saja. Ini bukannya panjang. Masih panjang lagi. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Masih panjang tu lagi. Itu pun kadang at-tahiyyatus mubarakatus sholawatus, semuanya tus. Nah, ingat apa? Tidak panjang. Saya ulangi, dihafalkan masing-masing di dalam hati. Kalau keras-keras malu belum hafal. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Nah itu.
Jangan sampai tak dibaca. Ini juga dalam rangka untuk mencetak anak soleh. Ini sangat penting di situ. Ketika tidak membaca bismillah, enggak baca doa, setan ikut topa-topa, Pak, bahasa gitu tuh, topa-topa. Jangan macam-macam. Tak baca bismillah, topa-topa setan. Makanya anaknya degil, kau anak setan kau ya, kata bapak dia. Ya pula dulu lupa tak baca doa. Betul juga cakap bapak dia tuh. Kenapa? Itu tadi, ketika tidak membaca doa tersebut, maka setan akan ikut nimbrung. Jelas itu. Jangan bilang tidak. Kita nak makan saja harus bismillah kok. Ini nak makan. Apalagi hal yang sangat penting seperti itu, yang nanti akan menjadi anak kita punya anak, anak-anaknya kita punya anak, 7 sampai keturunan kapan saja. Apa tak penting? Sangat penting. Kadang-kadang lupa. Ini yang susah nih. Entah lupa, entah tak tahulah. Kadang-kadang belum apal. Itu tidak boleh ditinggalkan. Bukan haram, tidak. Tapi sesuatu yang sangat-sangat penting. Jangan sampai tidak dilakukan. Wastur nafsaka wahlaka bithaubik. Tutupi dirimu dan istrimu dengan bajumu. Maksudnya jangan polos habis, jangan. Jadi tetap ditutup. Ya, tetap ditutup. Pakai ya pandai-pandailah nutup, tak usah diajarin lagi lah, pandailah. Yang penting ditutup gitu aja lah. Apa pula? Jangan buka pakai celana jin pula. Ya, bukan celana jin lah maksudnya tuh. Ya ditutup. Pokoknya jangan transparan. Wa alaika bis sakinati wal hudu idza asasta bil inzal faqra bi nafsika min ghairi an tuhrik lisanaka qawluhu ta'ala wa huwallazi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra. Ketika wa alaika bis sakinah wal hudu, pelan-pelan sakinah itu artinya anteng, pelan-pelan, hudu slow. Itu adab, slow pelan-pelan. Tak perlu diterangkan panjang-panjang macam gini. Pandailah, pahamlah tuh. Wa idza ahsasta bil inzal faqra fi nafsik min ghairi an tuharrika lisanak. Ketika engkau merasa akan inzal itu bahasa Arab. Inzal di bahasa bahasa orang zaman sekarang ya intinya ketika akan sampai gitu aja ya. Ketika akan sampai sudah mau mengeluarkan, maka bacalah di dalam hatimu tanpa engkau menggerakkan lisanmu. Bacalah di dalam hatimu tanpa engkau menggerakkan lisanmu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra. Di dalam enggak boleh baca Al-Qur'an, Pak. Waktu sedang menggauli istri itu tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi membacanya itu di dalam hati, tak boleh menggerakkan lisan, cukup di dalam hati. Apa ayatnya? Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basara. Allah lah zat yang menciptakan dari air manusia. Ya. Fajalau nasaba wasira, dan menjadikan manusia tersebut berketurunan, wasihra, dan perkawinan. Ya, ini dibaca. Di antaranya ikhtiar, ya, ikhtiar supaya diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra. Fahuwallazi ja'ala
minal ma'i bashara wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra. Di dalam hati. Jadi bersamaan, ya, bersamaan ketika proses keluar. Itu di dalam hati saja, jangan gerakkan lisan, karena hukumnya tidak boleh membaca Al-Quran pada waktu yang seperti itu. Wal afdalu linnasiki minat tazawwuji wa tarkihi. Wal afdal linnasik minat tazawwuj wa tarkihi maka minhu ma aslamu lidini wa aslah liqalbihi wa ajmal fikrihi. Wa yukrahu karahatan syadidan liman la zawjata lahu ayyatafakkara fi sa'ni nisa at-tafkir alladhi yahmilu an-nafsa 'alal maili ilayhinna. Sekarang ada satu permasalahan. Ada seorang an-nasik. Nasik ini ahli ibadah. Sukanya sholat, zikir, baca Quran, puasa, luar biasa dia sukanya ibadah. Malam qiyamul lail. Terus ini yang utama baginya, dia rajin ibadah seperti itu atau dia menikah. Kalau menikah tentu agak berkurang ibadahnya, apalagi kalau istrinya cerewet, lebih kurang lagi tuh ibadahnya tuh. Lebih kurang lagi. Sikit-sikit panggil, ngomel. Wah, suami tak sempat baca Quran, tak sempat baca selawat, tak sempat sholat sunat. Labu betul lah bang nih. Macam lah. Suruh pergi ke pasar, suruh pergi kemana, ajak jalan-jalan, bang, bosan lah di rumah terus jalan-jalan gitu, yuk. Nak pergi ke masjid. Kalau dia tak punya istri, mungkin dah ke masjid. Jadi istri ini bisa mengurangi waktu suami untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu untuk dievaluasi juga para istri-istri. Ya, jangan setelah bersuami justru suaminya lebih tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dorong dia. Umpamanya tak sholat jamaah atau cuma maghrib isya, dorong. Bang, kenapa asar pergilah sholat jamaah? Zuhur iyalah. Ini tak. Suami dia aktif jamaah 5 waktu, begitu dah nikah sama dia dikurangi, dia diskon, dia bilang, bang, 3 zuhur, asar di rumah lah, atau maghrib atau isya tak usah pergi, berkurang jadinya. Jadi kalau ada seorang ahli ibadah, kuat di ibadahnya, ini bagaimanakah yang utama baginya, menikah atau tidak menikah? Wa tarkuhu wal afdal linasik min at-tazwid wa tarkihi maka minhu ma aslamu lidini wa asla liqalbi wa ajmali fikri. Sekarang yang jadi standar ukuran apakah dia lebih bagus menikah atau tidak, yaitu mana di antara dua hal ini yang lebih menyelamatkan agamanya. Mana yang lebih menyelamatkan? Setiap orang enggak sama. Setiap orang enggak sama. Ada orang yang menikah dia ahli ibadah. Kemudian dia menikah, akhirnya tadi kendor. Mestinya dia bisa full ibadah. Akhirnya itu tadi terbawa oleh istrinya dan sebagainya. Akhirnya dia tambah jauh dari Allah. Dari apalagi istrinya ini cinta dunia dan sebagainya. Satu kasus. Dan kalau ada orang, jadi menikah ini bisa justru menyelamatkan agamanya suami, bisa justru merusak agamanya suami, bisa. Jadi hukumnya tidak sama. Makanya cari istri yang solihah. Itu. Jadi seorang yang ahli ibadah, dia harus pertimbangkan. Kalau aku nikah, insya Allah aku lebih selamat. Kenapa? Karena aku ini kalau tak nikah, Allahu Akbar.
baca Fatihah, tapi pikiran nih perempuan aja yang ada dalam gini nih gini. Tak bisa. Tengok habis dari masjid pulang tengok perempuan lewat zut, aduh terpikir, kacau otak pikiran. Solat di masjid, iya solat, tapi pikirannya kemana-mana, ke jalan-jalan kemana. Anak gadis orang dipikir-pikir terus. Nah, ini berarti orang yang seperti ini dia lebih bagus menikah. Tetapi kalau ada orang yang justru ketika dia menikah, makanya saya bilang ini tidak harga mati, tidak. Cuma asalnya ya, menikah itu secara ini sunnah ya asalnya. Dan kalau ada orang justru ketika dia menikah, tapi justru agamanya ini merosot agamanya. Ini lebih bagus. Kalau dia tak nikah, dia tak terganggu oleh urusan perempuan. Dia tak. Pokoknya nengok orang perempuan ini biasalah, tak ada pikiran ini, pikiran itu, tidak mengganggu ibadahnya. Orang lain-lain. Kadang nengok nenek-nenek aja pakai baju bagus ngadap ke sana, takduk, nenek-nenek. Astagfirullah, begitu dengar nenek-nenek pula kata dia. Lain-lain orang. Ada orang nengok perempuan biasa, hatinya enggak sama hukumnya. Nah, itu seperti itu. Jadi mana di antara yang lebih menyelamatkan agamanya itu yang dilakukan. Jangan dipaksakan. Orang ahli ibadah, dia dengan perempuan dia tak terlalu ini tapi dipaksakan udahlah nikah aja lah. Ternyata setelah menikah dia justru agamanya dia rusak, terpengaruh dan lain sebagainya. Rugi. Ya, rugi. Ibadah wajib, takwa itu hukumnya wajib. Jangan sampai mengorbankan agama karena perempuan. Jangan. Si perempuan juga gitu, bukan cuma gitu. Wanita-wanita juga gitu. Jangan karena suaminya agamanya dikorbankan. Sekarang banyak istri-istri itu mengorbankan agamanya karena suaminya yang fasik. Akhirnya dia nikah jadi tak sholat. Dia nikah jadi tak pakai jilbab, tak berhijab. Dia nikah jadi melakukan hal-hal yang diharamkan. Engkau ini macam mana lah? Ya, tidak boleh begitu. Jadi cari suami juga yang betul-betul bisa membimbing. Nah, jangan asal laki-laki aja, asal ganteng aja. Nah, agama itu dijadikan satu perkara yang dijadikan barometer. Itu. Wa yukrahu karahatan syadidan liman la zaujata lahu ayatafakkara fi sa'din nisa. At-tafkir alladhi yahmilu nafsa 'alal maili ilahina. Makruh hukumnya bagi seorang yang tidak punya istri ngelamun, mikir-mikir perempuan, indahnya perempuan ini, ngamuk-ngamuk. Makruh tidak boleh. Ya. Maksudnya kalau sampai kepada yang tingkat ini jadinya haram lah. Tergantung berpikirnya seperti apa. Yahmilu nafsa alal mai ilaina, yang akhirnya dia menjadi kepingin mendapatkan perempuan-perempuan itu tadi. Waman yulabbi bidzalika wa lam yaqdir ala qam'ihi biwadhabil ibadat fali bitazwij. Kalau ada orang yang dia punya kecenderungan kepada perempuan, suka kepada perempuan, dan dia tidak bisa untuk menghilangkan perasaan tersebut dengan ibadahnya, nak puasa tiap hari, tetap kalau nengok perempuan nanti, rasanya tak bisa, nak sholat, nak apa, tetap di hati ini tetap mengganggu. Nah, ini orang yang seperti ini, maka fa'alaihi bitazwij, harus menikah, karena menikah itu menyelamatkan separuh agamanya. Fa illam yastati fa alaihi bisawm. Kalau memang betul-betul dia tak mampu nak nikah, ya sudah puasa. Karena besarnya uang hantaran ini tak sanggup nak nikah. Siapa? Di Karimun ada tak hantaran 10 juta, Bu? Tak ada. Memang yang biasa naikkan hantaran ibu-ibu lah.
Apa lagi? Biasa calon mamak mertua ini yang suka nih masalahnya nih. Padahal calon menantu tuh kasihan, dipaksa-paksakan dia 50 juta, 60 juta, 100 juta. Habis tuh Bu, habis acara 1 hari 1 malam, besok malam pertama mungkin masih sibuk, malam kedua dah mulai pusing mikir hutang dia. Terus itu suaminya siapa Bu? Suaminya anak ibu. Berarti anak ibu juga kena imbasnya karena menantunya atau suaminya itu, menantu ibu atau suaminya si anak ibu itu juga hidupnya susah, mikir utang terus. 1 hari dihabiskan dia puluhan juta, ratusan juta. Rasulullah SAW mengatakan sebagus-bagus wanita itu wanita yang paling sedikit biayanya, tuh yang paling bagus. Sekarang ini karena tetangga tak enak dengan tetangga, biasa ada gini, biasa ada organ tunggal, organ apa, kenapa mesti tunggal, elah, apalah tak enak. Orang tuh malu kalau bermaksiat, itu harus malu aku pakai orang berjoget itu baru malu yang betul. Ini tak enak lah, nanti setel kaset aja biasanya pakai organ tunggal. Salah namanya. Kadang-kadang kayak gitu. Kadang menantunya dah soleh nih. Menantunya dah soleh Pak. Melamar, ternyata mama mertua dia, bapak mertua, kita harus ada hiburan dia. Kata si bujang nih satu, macam mana aku mama mertua, cara mama bapak mertua gini. Tak bisa dia nak ngelawan kan. Kalau tak gini tak berbini nih kata dia. Aduh, kasihan. Itu namanya mencoreng apa namanya keberkahan berumah tangga. Ya, mencoreng keberkahan berumah tangga. Rumah tangga itu qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur, atau pakai bahasa Melayu, aku pakai bahasa bid'ah nih. Aku terima nikah dan kawinnya Fulana bin Fulan. Dah gitu, itu berarti hari pertama menikah mestinya lakukan hal-hal yang berkah. Begitu sudah saya terima nikah dan kawinnya, langsung ada orang berjoget-joget. La ilaha illallah Rasulullah. Walimah itu wajib hukumnya, orang undang tuh wajib datang walimah tuh. Kenapa Pak? Karena walimah itu ibadah, fardu ain hukumnya. Fardu ain hukumnya, karena walimah itu ibadah. Fardu ain macam apa? Salat Jumat. Salat Jumat itu hukumnya fardu ain karena apa? Ibadah. Nah, kalau dah namanya ibadah, jangan campur-campurkan dengan maksiat, merusak namanya. Itu namanya talbisul haqqa bil batil, mencampur adukan yang hak dengan yang batil, enggak boleh, haram. Bapak-bapak pengurus Masjid Al-Hikmah, jangan sampai Jumatan nanti ada bidu wanita dulu nyanyi dulu di depan masjid ini, jangan sampai. Kenapa? Jumatan ibadah, hukumnya fardu ain. Siapa berani mencampur adukan Jumatan dengan kemaksiatan, acara kemaksiatan? Enggak ada yang berani. Terus dikira walimah itu enggak fardu ain, dikira walimah itu bukan ibadah. Ibadah, sangat ibadah, karena hukumnya persis dengan hadir Jumatan, dengan hadirnya walimah fardu ain. Jangan kau kotori dengan kemaksiatan. Ketika itu dikotori dengan kemaksiatan, enggak boleh datang. Ya, tidak wajib datang. Bahkan kalau itu dah maksiat, enggak boleh jadinya. Jangan kayak gitu. Jangan ikut orang awam. Enggak usah ikut orang fasik. Kita ini Allah ngutus Nabi supaya kita ini ngikut akhlak yang mulia. Jangan kita ngikut pula budaya-budaya orang-orang dari mana-mana sana. Jangan, tak enak kata dia. Alah, tak enak sampai masuk neraka, tak enak. Baru tak enak. Yang tak enak betul tu masuk neraka, tu tak enak.
Kasihan menantu ini. Sudah duit banyak dibayar, dikeluarkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Duit habiskan banyak untuk merusak keberkahan pernikahan. Katanya nak dapat cucu yang soleh dan soleha, dari mana? Paling pandai berjoget. Itulah sebab dia tu. Pandai berjoget cucunya tu nanti. Itu. Kita lanjutkan sedikit aja tu intermezzo saja. Fa innahu bikasri syahwah. Fa illam yasati bala bisam fa innahu yaksiru sahwa. Kalau memang betul-betul orang tak sanggup menikah, memang betul-betul tak sanggup. Jadi mungkin perlu didata lah. Bujang-bujang melarat nih yang nikah susah ini perlu didata, Pak. Dikasih list 1 2 3. Ini siapa yang mertua-mertua yang tak tak terlalu cinta dunia nih, tak usah kepengen menantu yang soleh ini, tak usah banyak-banyak. 500.000 1 juta dah jadi suami istri dah. Habis itu kerja kayakan sendiri, nak beli baju nanti kalau dah jadi istri masa tak dibelikan baju. Ini nak 1 lemari dipenuhkan, 1 kamar dipenuhkan. Nanti kalau dah jadi istri masa dek beli baju sendiri ya tidaklah, apa yang punya duit dibelikan. Kalau dah 1 lemari dipenuhkan, besok dek baju dah jamak takdim, sekarang tak beli baju lagi. Habiskanlah tu 1 bantan, aku bang nak beli baju sendiri aja. Dah, jangan gitu. Kadang-kadang cara berpikir orang ini keliru, mereka lebih ke kemegahan yang sifatnya justru keluar daripada adab-adab Islam, ya. Jangan gitu, tak bagus, ya. Jadi biarlah mereka berusaha kaya nanti. Jangan cari menantu yang kaya dulu. Maksudnya jangan tuntut menantu itu sudah kaya waktu akad nikah, waktu melamar, jangan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, in iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka orang-orang yang fakir, bujang-bujang melarat, kan? Bujang-bujang melarat nih, kalau dia nak nikah, yughnihimullah, maka Allah akan mengkayakan mereka. Nikah dulu, Bu, baru kaya. Tapi calon-calon mak mertua dia nak menantu dia kaya dulu baru nikah. Terbalik daripada Al-Quran itu namanya. Ini nak ngikut mamak mertua ke nak ngikut Al-Quran? Ini Allah berfirman, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka bujang-bujang, apalagi yang telajak nak kawin, tak ada yang endak mertua, itu nikah sajalah, sudahlah. Sederhana yang penting nikah. Yughnihimullah, nanti rezeki baru akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Al-Quran ini kok. Kalau Al-Quran enggak yakin ini macam mana? Ini paksakan, ngelamar, nyewa mobil, ya, nyewa dia tak tahu, nyewa mobil tampang bagus ini, dah pesta dipaksakan, tak usah gitu, apa adanya. Jadi ada hikmah mengatakan, mudari jelak ala qadri lihafak, panjangkan kakimu sesuaikan dengan panjangnya selimutmu. Kalau selimut pendek, kakinya dilipat, ditekuk sikit kaki ini. Itu peribahasanya apa? Jadi kemampuannya itu seperti apa, nggak usah dipaksakan gitu. Nak, calon menantu datang, engkau kerja apa? Guru TPQ, insentif berapa sebulan? Aduh, mati. Kau nak ngelamar anak aku, insentif dah sekarang 500.000 ke berapa? Nak kasih makan apa anak aku engkau? Matilah kalau dah gini, kacau lah mamak ni, betul ni. Langsung balik budak ni, tak sanggup, mamak mertua aku galak betul. Dah tak jadi. Nanti kalau dah nikah kaya tu, ya, jangan tuntut kaya dulu. Itu percaya kita sama Al-Quran. Ya, sekarang ini kenapa bujang-bujang tu susah nak kaya? Karena tak nikah-nikah itu, jadi kayanya terhambat. Ya, nikah dulu baru kaya. Wa idza qasatta baital khala li baulin. Isa belum nih? Belum ya?
Oh, masih belum. Dah, itu bab masalah menggauli istri sudah selesai. Tinggal sekarang adab ke WC. Wa idza qasadta baital khala li baulin aw ghaitin falbas na'laik. Kalau engkau nak pergi ke WC karena nak buang air kecil ataupun BAB, maka pakailah sandalmu. Nah, pakai sandal sunnah. Pergi ke WC pakai sandal sunnah, ya. Jangan sandal kulit, Bu. Nah, sandal-sandal swalu aja cukup. Wastur ra'saka wa qaddim rijlakal yusra. Sunnah yang sangat sering diabaikan dan jarang dipraktekkan ketika di dalam WC, yaitu tutuplah kepalamu. Nah, biasanya itu sebetulnya ada disediakan macam anduk kecil gitu, Bu. Nah, kalau pakai kopiah tak enak pula, kurang etis pula kan. Ya anduk lah atau kain apa kan, taruh di kepala gini. Masuk ke WC. Sunnah. Itu sunnah hukumnya. Ya, tutupi kepalamu. Kakinya dialas, kepalanya ditutup. Kenapa kepala ditutup? Agar makhluk-makhluk dari atas tidak bisa melihat kita yang sedang di dalam WC. Nah, jadi perkara-perkara yang sifatnya gaib, itu dia juga bisa ada hubungannya dengan yang sifatnya zahir. Semacam gitu, ditutup aja gini, dia tak bisa melihat. Yang gaib itu tidak bisa melihat, menutup. Itu salah satu di antara salah satu keterangannya. Waqaddim rijlakal yusra, dahulukan kaki kirimu. Fid dukhul wal yumna fil khuruj, waktu masuk kaki kiri dulu, waktu keluar kaki kanan. Kebalikan dari masjid tidak. Ini khusus untuk WC. Jadi wa idza qasadta baydal khala li baulin aw ghaitin falbasna alaik wastur ra'saka wa qadim rijlakal yusra fil dukhul wal yumna fil khuruj wa kul inda iradati dukhul, dan ketika nak masuk membaca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika nak masuk, ini kita dah hafal nih, cuma mungkin agak lupa-lupa karena jarang dibaca. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi khubuthi wal khaba'is ada yang mengartikan itu dari kotoran, dari najis-najis. Ada yang mengatakan dari jin-jin laki-laki dan jin-jin perempuan. Karena itu toilet, tempat WC itu tempat-tempatnya mereka suka di situ tinggalnya, di tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang najis. Ya, itu sering makhluk-makhluk jin itu suka tinggal di situ, ya. Berbeda dengan malaikat. Malaikat itu sukanya yang wangi-wangi. Kalau jin ini sukanya yang busuk-busuk. Nah, itulah. Kalau rumah kotor, tak pernah disapu, ditinggal bertahun-tahun, suka dia. Makanya kenapa kotor, jorok, busuk rumah tu. Ya. Kata orang berantu, berantu rumah. Kenapa? Memang tak dibersihkan rumahnya, bertahun-tahun ditinggal, kotor. Memang mereka lebih suka kepada hal-hal yang sifatnya kotor dan busuk. Berbanding terbalik dengan malaikat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita sambung di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.